Oke, mari kita lihat ya bagaimana indeks kita di hari ini. Oke, di mungkin bulan Desember lah ya, bulan Desember. Nah, indeks akhirnya gimana ya? Menunjukkan trennya setelah kita ada beberapa skenario ya, yang kemarin kan kayak kita menebar fear ya. Kalian buat jelasin ke Pak Yanto udah datang belum ya? Nah, ya ini kalau misalnya lihat ini saya buang saya semua. Nah, kita lihat ini ya, dari indeks harga saham gabungan, all time high-nya dia kan ada di sini ya. Nah, ini adalah all time high-nya si indeks harga saham gabungan. Jadi kalau kita lihat all time high-nya di situ, kemudian dia kan sebenarnya ada membentuk all time high yang baru ya. Ya, ini kan adalah all time high yang baru kan. Nah, seharusnya ya, kalau indeks atau semua lah ya, harga kalau membentuk all time high yang baru, di situ harus ada terjadi euforia yang benar-benar, karena setelah all time high itu kan the sky is the limit kan, berarti kan tidak ada lagi proyeksi yang kita bisa bilang, oh ini loh, nanti dia akan sampai ke sini resistennya dan lain sebagainya, kan tidak ada lagi ya. Ya, jadi makanya dibilang the sky is the limit. Nah, kalau dia the sky is the limit, harusnya orang-orang bereforia dong, mulai injeksi dana. Tapi kita tidak melihat itu terjadi pada indeks harga saham gabungan. Ya, bahkan indeks harga saham gabungan ya kemarin kan kita lihatnya begini ya. Pertama, sebelum ini skenario kita pertama adalah dia kelihatannya akan bikin double top ya, double top. Skenario itu ya mungkin kelihatannya kok kayaknya nggak sampai double top banget ya. Terus habis itu kita lihat lagi skenario yang kedua, dia bikin rising wedges. Ya, dia membentuk sebuah pergerakan naik tetapi dengan candle yang kecil-kecil terus cenderung mengerucut di ujungnya. Mengerucut di ujung dan akhirnya berakhir pada breakdown. Ya. Nah, kalau dia membentuk ini, ya ini kebetulan adalah rising wedges-nya kita bisa ukur dari sini ke sini. Jadi ada peluang indeks itu masih akan sampai ke di bawahnya ya, di sekitar 6.476. Ini skenario pertama kita. Ya, jadi indeks masih akan turun ke bawah situ dengan skenario dia akan sampai ke sekitar 6.476 karena ini minimal target yang akan dicapai atau dituju oleh indeks begitu dia break dari yang namanya si wedges ini ya. Dia akan break kurang lebih dia akan sampai ke 6.740. Oke. Ya, ini skenario kita yang pertama. Skenario kita yang kedua adalah kemarin masih ingat nggak kita mencari titik apa? Ya, kita mencari titik UT atau UTAT. Ya, kalau ini kita udah sepakat ya bahwa indeks harga saham gabungan ya pergerakannya itu sesuai dengan cycle kita dan itu ada di bagian distribusi barang ya. Jadi artinya pergerakan dari awal ini sampai ke sini itu adalah pergerakan distribusi. Teman-teman bisa lihat lah ya buat skemanya itu dan tinggal dicocokin aja ya. Nah, di sini adalah periode yang kita mau konfirmasi dia ada di UT atau di UTAT. Ya, kalau dia ada di UTAT ya, atau dia di UT dulu ya. Kalau dia ada di UT, berarti skenario kedua kita dia akan ada kecenderungan menuju ke sini. Ya, ini skenario kedua kita 5.740. Ini kita bukan menebar fear ya. Memang fear-nya udah ada di lapangan mah udah ada fear banget ya. Nah, saat fear itu terjadi ya, kalau kemarin kan kita nebar fear ya, karena memang indeks harga saham gabungan kan begitu ya. Bergerak ke atas tetapi kayak nggak ada tenaga ya, kayak orang lesu darah dan lain sebagainya, dan kemarin hari Jumat dia confirm dia breakdown. Oke, nah pada saat dia breakdown itu, kita senang nggak? Kita cukup senang. Kenapa? Indeks menunjukkan pergerakannya harus seperti apa. Daripada dia bergerak kayak cuma kecil-kecil begitu doang, buat kita trading kan cukup was-was ya. Kita cukup was-was, kita nggak bisa menentukan indeks mau kemana ya sebenarnya ya. Tapi begitu dia udah mulai menunjukkan arahnya, nah di sini kita bisa ukur skenario-nya kita. Dia akan mau seperti apa. Jadi skenario pertama, sekali lagi saya ulangi ya, indeks akan memenuhi dulu target dari si rising wedges ini. Ya, dia akan sampai ke 6.740.
6.476 ya. Jadi kelihatannya ya paling besok juga capai lah ya, pada perdagangan hari Senin dia akan capai. Nah, kalau dia capai, otomatis kita balik lagi ke seasonal index harga saham gabungan, di mana di bulan November memang ada kecenderungan ya, potensinya itu ditutup dengan merah. Ya, ada kecenderungan seperti itu. Jadi kalau dia sampai ke 6.740, ya berarti dia udah mulai memenuhi lah ya statistiknya itu udah terpenuhi, walaupun mungkin awal Desember itu awal November itu dia naiknya cukup tinggi ya. Kemudian hanya dengan 2 candle selesai kenaikan itu. Tinggal kita konfirmasi pada area 6.476 itu. Dia akan lanjut turun nggak? Karena kalau rising wedges itu kan bisa jadi dia akan lanjut turun ya. Ya dia bisa aja lanjut untuk turun. Ini kalau rising wedges ini kita lihatnya seperti itu, oke? Nah itu skenario. Kalau dia lanjut turun, berarti skenario yang kedua kelihatannya akan terjadi. Ya ini kelihatannya dia akan lari ke sekitar 5.740 sesuai dengan cycle-nya. Jadi setelah dia sampai ke sini mungkin akan turun-turun dikit ya. Baru dia akan naik kembali. Nah, kalau dia naik kembali, itu berarti dia kalau ini UT, ya berarti dia akan mencari titik utat. Ya, oh ini mengerikan banget ya, dari 6.000 balik ke 5.740. Kalau memang cycle-nya seperti itu, ya sangat mungkin terjadi. Oke. Nah, kita lihat beberapa katalis kita. Katalis ini bukanlah katalis baru ya, tetapi ini katalis-katalis yang sudah kita mention sebelumnya, bahkan di makro update itu juga kita udah detailin ya, dengan Pak Kaisar itu sudah kita detailin bagaimana makronya ya. Kemarin juga kita udah ngomongin soal stagflasi lah, supply chains lah, segala macam. Itu harusnya teman-teman udah dapat sebuah gambaran lah bahwa kita memang bukan di dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke. Nah, cuman kita mau lihat nih secara teknikal ada nggak ya peluang untuk kita mendapatkan sesuatu di situ ya. Nah, beberapa katalis yang teman-teman mungkin lihat ya adalah soal tapering ya. Tapering ini bukanlah katalis baru, ini adalah katalis lama yang sudah mulai kelihatan bentuknya, yang sudah mulai bisa kita raba nih ya. Karena setelah tapering itu akan ada kenaikan suku bunga. Nah, si Gubernur The Fed sendiri ya kemarin kan harusnya Februari ini berakhir nih, tetapi kita udah mendapatkan kepastian kalau dia dipilih kembali untuk periode kedua. Nah, begitu dia terpilih kembali di periode yang kedua, berarti kan dia udah tidak perlu lagi ya mempertahankan ke ekonomi dan lain sebagainya. Gue udah terpilih kok ya. Nah, oleh sebab itu apa yang dia lakukan? Dia akan berjuang untuk memperbaiki. Memperbaiki apa? Inflasi yang sangat tinggi yang terjadi di Amerika. Nah, inflasi yang sangat tinggi ini untuk ukuran The Fed, untuk bank sentral, satu-satunya jalan untuk dia bisa kendalikan adalah menaikkan suku bunga. Nah, kalau lihat prosesnya ya, setelah tapering selesai ya, maka kenaikan suku bunga akan terjadi. Nah, notulen rapat The Fed kemarin atau risalah The Fed itu kemarin sudah memberikan indikasi kalau tapering ini akan dipercepat. Kalau tadinya mungkin di sekitar 15 M US dollar setiap bulannya dia akan taper di situ. Sekarang dia mau dinaikkan. Kalau mau dinaikkan ya, kalau kemarin kalau dia berjalan yang sesuai dengan skenario yang kemarin ya, dia berjalan sesuai kayak gitu, itu mungkin akan takes time sampai sekitar 8 bulanan ya, 8 bulan. Nah, kalau dia mempercepat itu, memperbesar taperingnya, berarti ini bisa jadi ya, kalau misalnya mempercepat bisa jadi di awal-awal tahun 2022 di Q1 maupun Q2 itu akan terjadi kenaikan suku bunga. Jadi analis-analis sudah menyepakati lah ya. Jadi perkiraan 2022 pasti akan ada kenaikan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga ini itu yang sedang diantisipasi oleh market. Ya, jadi penurunan ini itu pertama adalah soal antisipasi kenaikan suku bunga yang lebih cepat ya. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah soal gelombang COVID ya, gelombang COVID ya. Kita lihatlah di Eropa sana ya.
itu udah lockdown. Jadi udah lockdown itu hampir boleh bilang sebagian besar Eropa itu sudah lockdown. Nah, kondisi lockdown ini berarti kan perekonomian nggak jalan nih. Sedangkan ekonomi udah empot-empotan kan waktu pembatasan kegiatan masyarakat itu. Nah, sekarang dibatasi kembali untuk menekan COVID ya. Cuman dari yang COVID ini, yang di COVID yang gelombang yang keempat kalau nggak salah ya di Eropa itu, kita bisa ngeliat efektivitas dari vaksin. Negara-negara yang vaksinnya tinggi, memang tingkat kematiannya atau mungkin tingkat keparahannya itu tidak separah waktu di gelombang kedua, waktu yang vaksinnya masih rendah-rendahnya. Tetapi teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa negara yang vaksinasinya masih rendah, itu tingkat keparahan akibat infeksi virus ini cukup tinggi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita siap dengan gelombang ketiganya? Ini kan yang sedang ditunggu-tunggu juga oleh pasar kan. Makanya teman-teman lihat ya saham-saham retail itu ya Era lah, ya Mapi lah, ya Ramayana lah, segala macam itu kan masih tiarap banget ya. Tiarap kita takutnya adalah PPKM level 3 ini bukan cuma sampai awal Januari, tapi diperpanjang karena kelihatannya ada angka COVID yang semakin tinggi. Apalagi katanya di daerah Afrika sana namanya apa gitu ya, itu mulai ada satu varian keganasan virus yang baru. Ya kita harapin ya itu nggak nongol lah di sini ya. Bagaimana pemerintah mencegahnya. Kayak itu COVID. Jadi kalau COVID ya itu memang sudah menjadi bahasa lama. Dan saya mau kasih tahu teman-teman ya, ingatkan teman-teman kembali adalah pada saat gelombang COVID itu meningkat, ya kecenderungan yang ada indeks harga saham gabungan meningkat. Ya kalau kemarin kita kayak mendapatkan jawabannya ya. Kenapa dia meningkat? Karena pasti akan ada stimulus lagi. Pasti akan ada yang namanya uang gratis lagi, ada cetak uang lagi sehingga likuiditas mulai banjir kembali di pasar. Ya makanya kenapa ada pergerakan begitu gelombangnya naik ya, orang-orang akan mulai stimulus mulai datang, cetak uang mulai datang kan, karena ekonomi kan lockdown nih. Ya di situ harus ada injeksi dana agar masyarakat tidak sampai nggak bisa napas lagi. Ya kita bisa lihat ya di Eropa ya, kenapa ada gelombang untuk memprotes lockdown itu kan. Ya mungkin karena perut juga nuntut ya. Nah perut juga nuntut ya, otomatis harus ada stimulus. Nah stimulus itu pasti akan diikuti dengan percetakan uang. Percetakan uang berarti ngebanjirin lagi pasar. Nah tapering ini ya sebenarnya kan untuk ngumpulin kan dana-dana yang tadinya udah dibagikan ke pasar untuk dikeringkan kembali. Kalau dia kering ya konsumsi kan akan mulai turun dong. Harapannya seperti itu. Nah kalau itu nggak turun juga ya berarti mau nggak mau naikin suku bunga. Ya, oke? Jadi ini sebenarnya katalis-katalis yang mulai terlihat bentuknya. Oke? Nah yang untuk Indonesia sendiri kita ada satu katalis baru yang itu boleh dibilang itu menjadi kejutan buat pasar ya, yaitu kita bilang ya ditolaknya atau undang-undang Cipta Karya itu loh ya, Omnibus Law itu diapain ya namanya ya, disuruh MK untuk diperbaiki. Berarti undang-undang itu otomatis tidak boleh diberlakukan saat ini. Bahkan kalau ini tidak diperbaiki sesuai dengan keputusan MK, maka 2 tahun ke depan aturan-aturan yang tadinya sudah dibuat ya, mungkin tindakan-tindakan action yang sudah dibuat berdasarkan Undang-Undang Cipta Karya ini yang notabene adalah Omnibus Law ya, itu semua inkonstitusional. Inkonstitusional berarti akan berlaku kembali undang-undang yang lama. Nah, teman-teman kebayang nggak? Beberapa hal yang dilahirkan oleh Undang-Undang Cipta Karya itu salah satunya adalah SWF. Ya, SWF, Lembaga Investasi Indonesia. Ya, Lembaga Investasi Indonesia itu sudah menggalang dana berapa banyak, termasuk yang di Abu Dhabi dan lain sebagainya itu sudah menggalang dana berapa besar. Nah, itu otomatis tidak bisa berjalan lembaga itu karena tidak konstitusional. Karena nggak ada yang ngatur kan, nggak ada aturan yang mengatur itu. Oke? Nah, itu teman-teman bisa bayangkan kalau SWF berhenti dan tidak bisa, apa yang kena? Konstruksi ya, teman-teman mau bilang PTP segala macam ya.
itu semua akan berhenti ya. SWF kan sudah menawarin itu soal proyek-proyek tol segala macam kan, itu otomatis tidak boleh berjalan lagi, tidak boleh berkegiatan lagi. Nah, termasuk di dalamnya adalah MTEL. MTEL itu kan SWF masuk situ kan. Ya, bahkan ada beberapa SWF dari negara lain yang diundang oleh si SWF Indonesia itu untuk masuk ke MTEL. Nah, itu MTEL itu bagaimana nih? Ya, nasibnya. Ada SWF di situ kan. Nah, itu teman-teman ini yang menjadi kejutan pasar. Nah, yang kedua adalah soal merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi, teman-teman bisa lihat lah ya, begitu maraknya setelah Omnibus Law, di mana bank-bank kecil itu diakuisisi ya. Nah, karena apa? Aturan dari si Undang-Undang Hak Cipta ini, Undang-Undang Cipta Karya ini, Cipta Kerja ini, ya, Undang-Undang Omnibus Law ini, dia memperbolehkan asing itu untuk mengakuisisi cukup besar. Nah, itu bagaimana nasibnya mereka-mereka ini, ya. Belum lagi kalau soal ngomongin Indosat sama si Tri, akuisisi ini bisa jadi nggak jalan loh. Karena aturan turunannya yang membuat si Tri sama si Indosat ini bisa diakuisisi, ya. Tri itu kan notabene dari luar. Ya, ini dari luar ya. Nah, otomatis tidak bisa terjadi lagi, atau mungkin MOU, atau mungkin kalau misalnya sampai sudah kejadian kan, udah kejadian Tri sama Indosat kan. Nah, ini bisa jadi batal demi hukum. Wah, itu urutannya banyak banget. Ya, itu yang akhirnya ya terjadi yang namanya ketidakpastian hukum nih. Dalam 2 tahun ini dia harus perbaiki. Nah, pemerintah bisa nggak memperbaiki itu dalam 2 tahun? Nah, Omnibus Law kemarin berapa tahun ya? Nah, ini udah tinggal bagaimana DPR sama pemerintah ngebut nih. Nah, teman-teman bisa membayangkan ya, turunan dari aturan-aturan yang sudah dibuat, terus habis itu tindakan-tindakan dari investor yang sudah melakukan banyak hal, termasuk yang bank-bank digital itu kan semua terjadi karena Undang-Undang Omnibus Law ini ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini. Belum lagi kita ngomongin soal UMR, bagaimana bayar pesangon dan lain sebagainya, itu kan semua diatur dengan undang-undang yang baru ini. Dan teman-teman juga bisa lihat sendiri juga ya, waktu proses undang-undang ini menjadi dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang, itu market kan euforia semua kan. Ya kan? Nah, itu aja teman-teman bisa bayangkan ya, kalau misalnya si undang-undang ini tiba-tiba dibatalkan demi hukum. Karena ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi kemarin. Itu sebuah kejutan buat market. Ya, sebuah kejutan buat market, dan akhirnya ya udah, market akan antisipasi itu. Lihat jangka pendeknya apa yang akan dilakukan oleh si pemerintah ini sama undang-undang. Mereka bergerak cepat nggak untuk meredam ini kekhawatiran-kekhawatiran yang ada, termasuk ya bisa membayangkan lah teman-teman, kalau misalnya sudah menandatangani kontrak, apalagi sudah mengambil alih ya perusahaan tersebut. Nah, tiba-tiba kita nggak punya landasan hukumnya, dia akan balik ke undang-undang yang lama. Undang-undang yang lama kan berarti tidak memperbolehkan asing itu bisa menguasai segitu besar kan? Ya kan, otomatis kan ya was-was mereka. Gue udah ngelontorin uang, gue udah masukin uang sebesar itu gitu. Nah, ini bagaimana nih? Ya, nah ini yang katalis-katalis yang paling baru lah ya, katalis yang ada di Indonesia untuk yang domestik sendiri ya. Nah, habis itu teman-teman juga bisa lihat di rotasi sektoral, rotasi marketnya sendiri ya. Kita ada di periode di mana komoditi atau komoditas, harga-harga komoditas itu tinggi dan inflasi yang tinggi. Nah, itu ada di rotasi sektor yang mana nih? Apakah kita sudah ada di atas lagi nih untuk bersiap turun kembali ke bawah? Ya. Nah, itu teman-teman juga bisa lihat secara ketentuannya untuk kita ada di periode di mana ini baru jalan dari krisis ya, baru jalan dari bawah ke atas, atau jangan-jangan kita sudah di bagian atas ini untuk siap turun ke bawah. Ya, oke. Nah, ini bukan fear lagi ya, bukan fear yang kita bagikan ke teman-teman ya, tetapi ini adalah kenyataan yang ada di lapangan. Katalis-katalis ini sudah kita mention itu sudah dari bulan Oktober yang lalu ya, pada saat market sedang kenceng-kencengnya naik. Jadi ada 7 katalis ini yang teman-teman harus perhatikan kan.
stagflasi ya yang di US, di Cina, inflasi, terus habis itu COVID, tapering terutama ya. Nah, itu semua adalah katalis yang sudah mulai membentuk realitanya, udah kelihatan nih realita yang di lapangannya udah kita bisa tebak nih. Dia kemana dan dia akan berlaku seperti apa. Oke? Ya. Nah, oke. Nah, saat orang-orang sedang fear seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk trading kita? Apakah kita pergi aja dari pasar? Jujur ya, kalau misalnya kita katakan ya, kalau beberapa hari yang lalu atau ya di minggu yang lalu ya, saya juga udah katakan kalau boleh saya tidak ada di pasar, saya akan lakukan. Cuman kalau kita trading, ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita peroleh dari situ. Nah, sekarang orang-orang sedang fear. Nah, kita harus bagaimana? Kita harus balik kan. Kita punya psikologi. Ini shifting psikologinya. Kita balik shifting psikologinya. Ini ada peluang nggak ya di tengah kepanikan yang sedang terjadi di pasar ya, orang-orang kayaknya wah ini kayaknya ini bakalan kayak collapse segala macam ya. Memang kalau cycle-nya sih ya kelihatannya memang akan seperti itu. Tetapi teman-teman jangan lupa kalau pasar Indonesia, pasar indeks harga saham gabungan itu sekarang jauh lebih banyak retailnya dibandingkan dengan institusinya. Jadi kalau kita boleh bilang domestiknya, yang domestik itu jauh lebih besar dibandingkan dengan porsi asing. Ya, nah dari sini teman-teman kita bisa dapat sesuatu nggak dari sini ya? Teman-teman juga mesti tahu satu ya, psikologi dari retail itu adalah weekend. Psikologi dari retail itu adalah weekend. Jadi saat indeks mungkin pada saat teman-teman lihat di sini ya. Pada saat indeks saya kan udah sempat posting ya di Telegram juga ya. Indeks kita harapkan kan dia berhenti di sekitar EMA 20 kan. EMA 20. Nah, pada saat dia breakdown EMA 20 ini kan turunnya pelan-pelan ya. Turunnya pelan-pelan ya. Nah, begitu dia breakdown dari EMA 20, teman-teman lihat nggak apa yang terjadi pada indeks harga saham gabungan? Turunnya cepat. Nah, turunnya cepat gimana? Ini yang karakteristik salah satu dari indeks harga saham gabungan, terutama pada zaman-zaman corona ini ya. Satu, scalper itu banyak banget. Ya, mereka yang pengen cepat kaya ya, yang mau trading hari ini dapat cuan hari ini kalau bisa se-M 2M gitu ya, kalau bisa dari 30 juta menjadi 1M, kalau bisa dari ya 1 juta ya minggu depan ya dia bisa jadi 100 juta. Kayak gitu ya. Banyak sekali ya yang rombongan-rombongan seperti itu kan. Nah, jadi karena ada rombongan seperti itu mereka sangat yakin dengan pasar dan lain sebagainya. Terus habis itu modal dari mana? Wah, ini kayaknya benar deh, ini bagus dan lain sebagainya ya. Kata ini bagus, kata itu bagus, kata ini bagus ya. Dia bisa jadi ini, dia bisa jadi itu ya. Lihat dia kayak gitu ya, influencer, pompomes semuanya keluar kan. Mereka akhirnya apa? Pinjol. Ya, pinjaman online ini paling cepat nih ya, cairnya. KTA lah ya, pakai margin lah. Itu semua rombongan itu berlomba-lomba masuk dalam sini. Ya kenapa ini? Ini udah all time high ya. Jangan sebar fear dan sebagainya. Karena ini harus euforia. All time high kan sky's the limit kan. Nah ini karakteristik dari indeks harga saham gabungan. Orang-orang yang ada di dalamnya, terutama yang weekend ini. Ya, nah karena itu begitu dia break, wah kabur kan. Langsung panik kan. Nah pada saat panik, logik itu udah nggak jalan. Ya, logik itu udah nggak jalan. Nah, besok atau mungkin permulaan harga di perdagangan yang di hari Senin ya, kita masih akan lihat ya ini masih akan berlanjut. Karena apa? Kalau lihat dari skenario pertama kita saja, area ini nih 6.476 itu masih akan dituju ya untuk selesainya si pola itu. Jadi minimal dia harus turun di sekitar 6.476. Ini minimal loh ya, minimal. Kita nggak bilang maksimal dia turun sampai situ, enggak. Ini minimal dia akan turun sampai situ. Nah, pada saat dia turun sampai situ, kita mau lihat reaksi dari harga itu seperti apa. Indeks harga saham gabungan reaksinya akan seperti apa. Kalau di sini baik-baik saja ya, maksudnya udah mulai ada shadow-shadow yang nolak untuk turun ya daerah sini ya. Nah, itu mungkin ada sebuah sinyal juga buat kita, oh kemungkinan besar ya. Skenario kedua, indeks itu kelihatannya akan membentuk sideways dulu dari situ. Ya, sideways dulu dari situ. Nah, ya ini peluang untuk sideways-nya kita lihat dari mana? Ini kita lihat dari seasonal-nya.
Ya, balik ke Jakarta Seasonal-nya. Ya, Jakarta Seasonal Index menunjukkan kepada kita bahwa di bulan Desember ya, itu ada namanya Santa Claus Rally, ada namanya window dressing. Jadi window dressing apakah sudah berakhir? Dengan penurunan indeks ini, dan penurunan harga saham-saham yang ada, berarti masih ada potensi untuk kenaikan dari harga saham itu. Jadi window dressing masih akan terjadi atau tidak? Ini kita tinggal melihat seberapa besar dia turun. Kalau dia turunnya benar-benar ya cuma untuk memenuhi pola ini, ya berarti kan dia turun adalah minimal ke sini ya, 6.476. Nah, turun ini sampai ke sini itu kan berarti membawa cukup banyak saham-saham harganya turun. Kita lihat kayak misalnya BBCA. BBCA sudah balik lagi ke mana? Nah, sudah balik lagi ke support sebelumnya. Nih. Ya, berarti sebenarnya ada peluang kan BBCA untuk dinaikkan sampai ke sini. Ya, ke sekitar 7.750 aja. Nah, ini kan periode window dressing namanya. Ya, itu udah window dress. Benar ya? Window dressing itu kan cuma memperbaiki porto kita saja. Ya, porto dari fund manager agar kelihatannya lebih bagus tampilannya. Berarti kalau misalnya mereka kumpulin di sekitar 7.200, market tiba-tiba BBCA ditutup di 7.750 atau di 8.000 misalnya. Itu kan sudah menjadi win dress buat mereka, ya kan? Nah, habis itu kita lihat ya kayak misalnya kayak BBRI. Ini kan pasti ada di portonya fund manager kan. Nah, BBRI kita lihat. Ini kalau misalnya lihat dari pola ini aja, itu kan flag. Ya, kalau flag berarti apa? Ini kelihatannya masih akan ada peluang sebenarnya untuk sampai ke atas. Ya, kalau polanya seperti ini, berarti kan penurunannya bisa jadi dia sampai ke sini, kemudian dia masih akan naik lagi ke situ. Ya, kalau misalnya dari sini 4.000 ke ini berapa? Ini atas, ini sekitar 4.280, itu udah win dress, itu udah window dressing, ya kan? Artinya mereka udah melakukan averaging down untuk saham-saham yang ada di dalam porto mereka, terus habis itu ditutup di atas harganya. Apalagi teman-teman lihat BBNI. Ini juga sama kan? Ya, pergerakannya ini juga sangat mungkin dijadikan peluang untuk window dressing. Dia turun, berarti Senin ada peluang untuk turun kan? Turun, habis itu dia naikin aja ke sini. Ya, jadi pergerakannya cuma naik ke situ aja. Nggak usah memenuhi inilah ya, kriteria untuk yang di polanya ya. Memenuhi itu aja. Ya, dari yang bawah ini ya mungkin ada di sekitar berapa ini ya 6.600 ya. 6.600 di bawah aja sampai ke 7.000 lebih itu sudah win dress. Itu sudah window dressing, ya kan? Apalagi teman-teman lihat Telkom. TLKM. Ini kan biasanya kalau indeks mau kelihatannya udah mulai kayak gonjang-ganjing itu, ya ini kan yang akan dijadikan bumper, ya, bumper. Jadi kita mau lihat dari pergerakan kemarin, Telkom itu hampir tidak berefek besar loh. Dari penurunan indeks itu dia cukup terjaga harganya. Oke. Nah, habis itu teman-teman bisa lihat juga nih kalau kita lihat yang Pandawa 5 dulu ya. Nah, ini yang BBTN kita bisa lihat ya. Harganya kan cenderung naik. Cenderung naik. Ini tinggal jebol aja di sini berarti kan ada peluang dia naik lagi BBTN. Oke, ini kita lihat teknikalnya ya, teknikal per sahamnya dan teknikal yang memang saham-saham yang punya pengaruh cukup besar bobotnya ke indeks harga saham gabungan. Yang mungkin memperparah indeks harga saham gabungan adalah saham ini kayaknya. Ini 25% bobotnya. Ya, habis itu dia ini kan tinggal melanjutkan tren aja turun. Ya, kalau cuma ini tok ya kita nggak masalah lah ya. Oke, indeks merah ya oke lah, why not gitu ya. Oke, nah tetapi kalau lihat kembali ke Jakarta seasonalnya, kita di bulan Desember ada kecenderungan memang dia naik. Nah, koreksi ini membuat peluang untuk adanya kenaikan pada bulan Desember, yang mana ya, kalau teman-teman lihat dari ini data berapa tahun ya? Ini data dari 19 tahun. Ya, ini ya, data 19 tahun. Kita ngelihat ya di bulan Desember ada chance atau ada peluang itu 95% ditutup hijau. Ya, dengan rata-rata kenaikan ada di 4,5%. Rata-rata dari 19 tahun ini, ya.
Nah, peluang naik paling tinggi itu ada 16%, peluang untuk dia turun itu min 3%. Maksudnya kalau dia sampai drop, itu peluangnya paling sampai sekitar 3% minus. Tetapi peluang untuk dia naik tinggi sekali itu berapa ini? Paling tinggi itu ada di 28,4%. Itu kenaikan di bulan Desember yang paling tinggi. Ya, sedangkan penurunan pada Desember ada nggak? Ada di tahun berapa ini? 96 ya, di 28,9%. Ya, tetapi kalau lihat dari 19 tahun nih, rata-rata yang ada itu 95% positif hijau. Ya, positif hijau dengan kenaikan rata-ratanya average-nya itu kurang lebih di sekitar 4,5%. Ya, ini yang kita lihat dari seasonalnya. Nah, kalau kita lihat dari seasonalnya si Dow Jones bagaimana? Dow Jones sendiri, teman-teman lihat. Kalau Dow Jones kita bisa atur nih. Dalam 5 tahun terakhir, teman-teman lihat. Ya, ada patahan di situ. Ada patahan, terus habis itu dibawa naik. Nah, ini kan periode window dressing-nya ya. Ya, ada turun, kemudian dinaikin. Ini bulan Desember 5 tahun. Jadi kita lihat 5 tahun lah ya. Jadi artinya di situ ada COVID ya 2-3 tahun yang lalu ya, tapi yang 2 tahun sebelum COVID itu kan naik kenceng ya. Nah, tapi ini yang 2 tahun termasuk tahun ini termasuk tahun kemarin ya, kita lihat ya, ini adalah rata-ratanya. Kalau kita lihat sampai 124 tahun, berarti kan selama Dow Jones ada, kecenderungan yang ada di bulan Desember terjadi kenaikan. Ya, terjadi kenaikan. Jadi kalau dia turun, wajar toh. Ya, ini ada penurunan di sini ya, kemudian dibawa naik kembali. Nah, jadi itu yang terjadi juga mungkin teman-teman kalau lihat dari chartnya si Dow Jones. Nih ya. Jadi dia koreksi. Ya, koreksi juga sebenarnya wajar. Kenaikannya sudah setinggi ini loh. Indeks harga saham gabungan belum naik setinggi ini. Ya, dia udah naik setinggi ini ya. Kenapa ya? Karena stimulusnya kan luar biasa ya di Amerika kan. Ya, nah habis itu sekarang dia mengalami penurunan. Wajar nggak? Ya wajar banget. Ya, nah tapi kalau lihat dari seasonalnya, berarti ada peluang sebenarnya. Kalaupun dia ada turun ya sampai sini, ini area yang mau kita tunggu nih ya. Dia mungkin saja akan naik kembali. Nah ini jeklokan yang ada di bulan Desember itu loh. Ya bisa jadi kan ini jeklokannya, terus habis itu dia naik kembali. Ya, ini window dressing-nya. Habis itu kita lihat S&P 500-nya gimana? SP 500. Ya, ini SP 500-nya di bulan Desember sama. Dia akan terjadi seperti itu. Ini bulan Desember ya. Ini bulan Desember ya. Sama dia akan terjadi seperti itu ya. Ini 71 tahun dari si S&P 500. Lihat 5 tahun terakhir. Nah, di situ juga sama ya, ada ceklokannya itu ya. Terus naik lagi. Ya, ini kalau lihat dari nggak usah ngambil ini 25 tahun deh. Kayak indeks harga saham gabungan kan, ini indeks harga saham gabungan ada di sekitar 19 tahunan kan. Ini teman-teman lihat, turun ya habis itu naik. Ya, bagaimana dengan Nasdaq? Nasdaq harusnya enggak 25 tahun, 36 tahun ya. Ini lihat ya, dia Desember ada peluang untuk naik di 5 tahun terakhir sama kan, dia turun terus naik kembali. Ya, nah ini adalah peluang kita, oke? Jadi makanya kita nggak terlalu fear banget ya di pasar ya. Jadi saat orang lain sedang fear, nah kita psikologinya harus mulai ada di seberang agar kita tidak tenggelam dalam ketakutan ini terus habis itu kehilangan kesempatan kita. Ya saat orang lain sedang euforia, saya sebar fear. Oh ini loh ya katalis-katalis yang kemungkinan besar akan dijadikan oleh pasar untuk koreksi. Dan ini udah mulai taking the form kan. Jadi kita udah mulai lihat ya katalis-katalis itu sudah mulai nyata di lapangan. Nah kalau dia udah mulai nyata di lapangan ya kalau indeks koreksi ya sesuatu yang wajar karena memang udah dibawa naik ditahan terus nggak kuat lagi jebol ya kan makanya kan jadinya pattern ini. Ya, jadinya dia membentuk rising wedges. Oke, form ini kan udah terbentuk nih dan dia udah confirm dengan break-nya.
Nah, kalau dia udah break ya wis dong ya. Nah, next adalah kita tinggal tunggu di sini. Oke, lihat bagaimana kejadiannya. Kalau dia mulai kembali naik itu kesempatan kita. Ya, kesempatan kita. Nah, sekarang kita lihat saham-saham apa yang bisa kita perhatikan di minggu depan ya. Ada beberapa sektor yang teman-teman bisa lihat. Satu adalah sektor health. Ya, kenapa health? Teman-teman lihat sendiri ya. Waktu indeks sedang turun-turunnya, dia bertahan. Dia bertahan walaupun candle terakhirnya itu menunjukkan ada perlawanan. Jadi ini adalah ketidakpastian kan. Ada sebuah titik di mana ketidakpastian terjadi. Jadi kita tinggal confirm aja dia mau break atau dia mau lanjut. Kalau dia mau lanjut, nah berarti peluang kita di sektor ini apa aja ya. Kita lihat beberapa di situ ada IRRA. Ada IRA di situ ya. IRA, nah kecenderungan yang ada dia kan sideways di sini nih. Ya, sideways. Jadi ada peluang kalau sektoralnya naik ya, berarti ada peluang dia break. Kalau dia break, kita nggak usah jauh-jauh ya, sampai ke atas saja. Ya, kalau sampai ke atas saja. Ini sudah 1 banding berapa? 1 banding 2. Ya, 1 banding 2. Ini aja udah 1 banding 2 ya. Nah, terus habis itu kita bisa lihat KLBF. Nih, KLBF. Ya, lihat ya, candle terakhirnya sebenarnya cukup bagus. Kenapa? Karena shadow-nya itu setelah kena ke bawah terus dinaikin ke atas kembali. Artinya apa? Kekuatan buyer masih ada di situ. Ya, kita lihat volumenya, lihat ya. Volumenya juga kecil pada saat penurunan itu. Berarti apa? Kita bisa saja kita menunggu dia break. Ya, kita break ya. Ini kalau sampai dia break berarti dia udah confirm dengan pattern-nya kan? Ya, udah polanya kan? Ini adalah flag ya, berarti dia bisa jadi dia akan melanjutkan trend ya. Nah, kalau ini dua ini aja udah melanjutkan trend ya, semoga sektornya itu cenderung dimenangkan oleh buyer ya. Habis itu teman-teman juga bisa lihat Kimia Farma. Nih ya, Kimia Farma dia memang ada di sekitar support. Ini udah berhenti di situ. Kalau Covid bener melonjak ya harusnya saham-saham ini cukup diuntungkan. Ya, di IRA itu berarti lab-nya udah mulai jalan lagi. Apa itu cairan yang untuk PCR-nya itu ya berarti dia akan mulai lagi, jarumnya dia akan mulai lagi ya, benar ya? Nah, berarti kalau gitu kita lihat satu saham lab PRDA. Nih, ya, PRDA harapan kita dia berhentilah di sekitar 7.850 atau setidaknya ya mungkin dia bisa retest sampai ke 7.500. Ini lihat candle-nya udah mulai kecil-kecil turun ke bawah. Ya, ini EMA 20-nya ada di setengah-tengahnya nih, ada di 7.675. Jadi kalau dia bisa bertahan sampai ke level 50-nya si Fibonacci, berarti ini ada peluang untuk dia naik. Tapi ini teman-teman ya, saya mau ingatkan untuk PRDA itu dia nggak terlalu liquid ya. Buat teman-teman yang mungkin modalnya agak gede, ini nggak terlalu liquid, jadi teman-teman harus simpan untuk generating keuntungannya cukup besar dulu baru bisa dilepas ya. Tapi kalau misalnya ini kan PRDA sekitar 7.000 lebih ya, berarti satu lotnya sekitar 700 sampai 800.000 ya. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan dengan modalnya. Kalau memang lihat order book-nya itu ada 10-20 lot ya, kalau kita cuma beli 5 ya 10 lot ya masih bisa teman-teman tradingkan di situ. Ya, tapi kalau misalnya memiliki modal yang cukup besar ya teman-teman harus averaging ya, averaging. Jadi kita cicil masuk ya. Nah, terus habis itu keuntungannya harus cukup besar untuk kita keluar gitu secara bertahap. Karena kan nggak terlalu liquid gitu ya. Ini yang teman-teman lihat. Nah, habis itu ada satu sentimen lagi. Nah, ini kayak MAK ya. MAK itu udah juga naik. Nah, berarti apakah ini ada kenaikan pada permintaan sarung tangan sehingga cetakannya itu harus mulai lagi ya. Ini teman-teman tinggal perhatikan ya. Kalau MAK ini sebenarnya sebuah indikator lah ya buat kita ya. Kalau Covid ini mungkin nggak sih akan naik atau tidak nih dari tingkat penjualan dari si MAK ini. Kita lihat ya bagaimana permintaan cetakan sarung tangan itu mulai meningkat atau enggak. Kalau dia mulai meningkat, berarti ada bagian-bagian di dunia ini memang sudah mengalami peningkatan terhadap kebutuhan sarung tangan. Ya, kebutuhan sarung tangan. Karena dia bikin cetakannya loh.
Ya, bikin cetakannya, dan itu nggak terlalu banyak di dunia. Ini sampai Korea, Malaysia segala macam itu kalau tidak salah mesennya di sini. Termasuk di Indonesia, berarti harusnya mesen di sini ya. Nah, ini juga sebuah indikator. Ini tinggal dikit lagi nih. Ini kalau dia bisa break ya 1185 ya, ini berarti dia bisa lanjut. Oh, teman-teman kalau mau lebih aman di 1230. Ya, Kemenkes bilang data yang ditampilkan sebenarnya 4 kali lebih banyak dari saat lonjakan COVID ya. Nah, itu aja kita lihat ya, berarti ini fenomena gunung es ya, termasuk mungkin yang di Eropa segala macam kan. Dia lonjakannya segitu ya, teman-teman bisa kali 4 ya. Itu ya sesuatu yang sedang kita antisipasi kan dari kemarin ya. Tapi ini sektor ini boleh teman-teman perhatikan. Jadi kalau dia lonjak ya harusnya sektor ini akan mendapatkan peluang di situ. Nah, kalau itu benar lonjak akan terjadi lockdown dan lain sebagainya. Sektor yang kedua itu adalah sektor keuangan. Karena bank itu nggak mungkin. Bank itu adalah tulang punggung dari perekonomian. Jadi otomatis mereka akan dijaga. Ya, mungkin nanti ada stimulus tambahan ya, kayak kemarin tuh dikasih pinjaman dana kayak BLBI ya, ditaruh di bank-bank itu ya untuk disalurkan menjadi KUR dan lain sebagainya. Ini apakah mereka juga akan mulai ada rebound ya, terutama ya kalau misalnya untuk bank ya. Teman-teman bisa perhatikan adalah BBRI dan BRI dan BBNI. Ini cuma beda era sama N doang sih ya. Ini teman-teman bisa perhatikan. Jadi ada peluang dia masih akan ada bergerak di situ ya, termasuk BBRI. Ya ini ya. Jadi BBRI dan BBNI kalau teman-teman bisa ini ya sedikit aja kita proyeksikan. Jadi dua bank ini teman-teman boleh perhatikan. Ya, lumayan ya kenaikannya ya. Ya, ini adalah targetnya BBNI dan BBRI. Oke. Kemudian ada namanya sektor satu lagi, namanya sektor infrastruktur. Ya, tapi yang berkaitan dengan ekspedisi. Oke, kalau seandainya nih ya bukan infrastruktur, sorry. Transportasi. Infrastruktur ya. Oke. Ya, transportasi ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, sektor ini itu kelihatannya akan diuntungkan kembali kalau seandainya ada terjadi PPKM, ada terjadi lockdown ya. Nah, ini akan terjadi lagi. Nah, sektor ini di dalamnya apa? Kalau teman-teman lihat di ekspedisi, pertama adalah ASSA. Ya, ada peluang lagi dia akan naik. Ada peluang lagi dia akan naik ya. Jadi ini kan ada antar aja di situ kan. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, waktu penurunan indeks yang ada, dia nggak turun banyak. Dia tidak turun banyak. Nah, teman-teman tinggal antisipasi aja dia bisa break nggak 4.000. Ya, break 4.000 teman-teman bisa ikut. Kayak ini antisipasi aja ya. Dia break 4.000. Ini apalagi teman-teman bisa baca ya dari candle pas kenaikannya. Ini candle gede, turun nggak terlalu besar ya. Ini habis itu dominasinya lebih banyak ke warna hijau kan. Ini ya ini ya di sini ya. Kenaikannya apa? Dominasinya lebih banyak warna hijau. Kenapa? Kenapa kita bisa lihat warna hijau lebih dominasi? Karena candle-nya itu gede-gede. Ya, karena bodinya itu gede-gede, makanya lebih kelihatan kan dibandingkan dengan yang merah-merah. Apalagi ini turunnya juga kecil-kecil. Ya, jadi oke. Asal teman-teman perhatikan kalau dia break 4.000. Kemudian teman-teman masih bisa perhatikan adalah saham ini, BIRD. Ya, BIRD. Dia ada kerjasama sama Paxel ya, kalau nggak salah ya. Ada kerjasama sama Paxel, terus habis itu pendapatan dari BIRD-nya sendiri itu udah balik lagi sampai ke seperti waktu sebelum pandemi kan. Nah, ini kelihatannya ya, apakah nanti dia masih akan meneruskan ya kayak taksi itu dipakai untuk pengiriman paket dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang sudah terbukti ya kalau dia bisa pelayanan itu bisa membuat si BIRD-nya itu bertahan ya. Oke, nah BIRD itu teman-teman baik kalau dia break di berapa ini 1.660
1660 ya sampai 1700. Jadi dia kalau mau lihat high-nya itu masih ada high sampai sini ya di 1770. Jadi ini masih menjadi area yang teman-teman tungguin kalau dia bisa break. Kalau dia bisa break berarti dia masih ada kelanjutan trend lagi. Buat teman-teman udah punya, hold aja. Ya, hold aja. Ya, ini yang untuk di transportasi dan logistik ya, transportasi dan logistik. Nah, habis itu ya, ini yang kita sudah bahas di hari Kamis kemarin ya, di aftermarket update. Ini ada satu yang namanya Adaro, di sektor energi ya. Sektor energi teman-teman lihat ya, Adaro sendiri dia sebenarnya udah break ya kemarin waktu penurunan itu dia sampai ke trend line-nya ya. Ini kalau saya tambahkan ke atas ini harusnya kan masih ada area di sini ya. Ya, nah kalau teman-teman yang konservatif, tungguin dia benar-benar ketutup aja gap ini, karena dia pasti akan lari ke situ ya. Atau di 1915 ya break ke atas, teman-teman bisa ikut ya. Kenapa? Saya nggak tahu teman-teman masih perhatikan nggak saham lagi ya, komoditi ini. Ini udah mulai naik. Ya, memang musim dingin udah mulai datang kembali. Kemudian kalau terjadi lockdown, berarti kan kebutuhan energi akan lebih besar. Ya, kebutuhan energi akan lebih besar. Ya, kemungkinan besar ya si batu bara ini akan kembali dibutuhkan. Kita nggak tahu ya di Cina itu udah berjalan seperti apa. Kelihatannya sih tidak terlalu tidak terlalu bisa memenuhi kebutuhannya penambang-penambang yang di batu bara. Kenapa? Karena ternyata musim dingin ini sangat-sangat dingin, saljunya cukup tebal. Ya, nah jadi otomatis ya sudah mulai ada peningkatan pada harganya nih. Sudah mulai ada peningkatan. Jadi kalau dia udah mulai meningkat harganya, maka ya saham-saham pilihannya kita adalah satu Adaro ya. Kemudian ada satu lagi adalah PTBA ya. PTBA ini sekalian kita ambil karena dia memang udah mulai ada sebuah action ya, sebuah action menuju kepada kalau misalnya si batubara ini mulai sunset, ya dia akan kemana? Kita udah mulai melihat ya aksi-aksinya menuju ke sana. Oke, nah ini juga teman-teman tinggal tungguin dia benar-benar ada di atas, ya ada di atas, dia break ya, atau teman-teman mau gampangnya adalah 2760 deh. Kalau dia bisa di atas itu, nah teman-teman udah mulai baik kembali. Ini ada peluang ya si PTBA itu masih akan retest sampai ke bawah nih. Ya ke berapa ini ke sekitar 2.500 ya sampai ke 2.400. Ya ini masih ada peluang sampai ke situ. Tapi teman-teman bisa perhatikan PTBA. Termasuk di dalamnya adalah Doit kalau teman-teman mau yang di saham-saham yang di lapis 2-nya. Ya, Doit ini kan masih ada Northstar di situ dan kita lihat memang ada usaha untuk ekspansi di sana kan. Nah, jadi kenaikan batu bara ini kemungkinan besar akan memberikan peluang untuk ini. Kalau Doit begini, harusnya Indi akan mulai juga. Ya, Indika. Cuman memang dia punya technical itu tidak sebagus tadi yang tiga saham yang kita sebutkan ya. Adaro, Delta Dunia Makmur, terus habis itu PTBA ya, dan yang terakhir berarti ini jangan terlalu diperhatikan dulu ya karena memang teknikalnya nggak terlalu bagus. Yang terakhir adalah Harum. Ya, Harum ya, kenaikannya kan ini cukup naik ya, terus habis itu dia bertahan di situ. Nah, candle terakhirnya itu masih menunjukkan bahwa ada ketidakpastian di situ. Kita tinggal confirm dia bisa nggak di hari Senin ya, atau mungkin nanti di Selasa ya, sideways di situ, atau setidaknya dia ada di atas 9.300. Ya, nah kalau itu bisa, ini adalah kesempatan teman-teman untuk ya bisa koleksi Harum. Harum ini adalah saham yang kedepannya dia akan fokus di nikel. Ya memang sekarang masih ada di batubara. Jadi kalau batubara naik, nikel naik, ya ini kesempatan untuk si Harum ya. Nah kalau kita ngomongin soal nikel, berarti ada 3 trio metalnya kita ya, trio metal. Ya teman-teman bisa lihat Antam. Antam ya, ini udah dibawa nih, ya udah mulai dibawa kembali nih. Ya ini Antam ya, berarti teman-teman kalau yang agresif ini berarti udah mulai ada peluang lagi nih. Kemarin kan sempat gap down malah ya, gap down ini mulai ada peluang apakah dia bisa bertahan atau tidak. Oke.
Kemudian trio metalnya itu trio metal ya, bukan macan. Ya, satunya lagi adalah Inco. Ya, Inco ini juga udah dibawa kan, mirip-mirip kan ya, teknikalnya sama kayak Antam ya. Ini juga di ujung-ujung. Kemudian satunya lagi adalah Tins. Ya, jadi ini perhatikan. Ya, ini Tins aja peluang dia sampai ke sini, kemudian dia akan naik balik. Ini kan kayak bikin lorong ya di situ ya. Ini yang teman-teman bisa perhatikan. Oke. Ya itu, saya pikir itu yang teman-teman bisa perhatikan. Buat window dressing, teman-teman masih bisa pilih, misalnya contoh kayak BBRI, BBNI, ya itu untuk window dressing. Telkom ya secara teknikalnya masih cukup bagus, tapi pergerakannya ke atasnya, apakah nanti masih akan didorong oleh data center ya? Ini kan kita lihat ya investasi Telkom itu ke startup udah mulai membuahkan hasil nih, terutama untuk Gojek ya, udah mulai ada dividen yang capital gain yang masuk, ya kan? Nah, terus habis itu untuk yang saham-saham energi, teman-teman masih bisa lihat ya, kayak misalnya Adaro, terutama untuk Harum lah. Untuk Harum, teman-teman masih bisa lihat ya, apakah dia akan seharum namanya ya, dari goceng ke 7.000 kita udah bahas. Nah, ini dari 9.000-an, kira-kira dia masih bisa naik kembali nggak? Ini kesempatan ketiga nih kita untuk di Harum, ya kan? Terus habis itu teman-teman juga bisa perhatikan adalah sektor health-nya, sektor kesehatannya. Jadi kalau lonjakan COVID itu mulai terjadi kembali, nah ini adalah saham-saham yang bisa kita perhatikan. Itu juga akan menjadi saham yang dibawa ke window dressing. Contoh misalnya Kalbe ya, Kalbe secara fundamental pasti bagus. Terus habis itu Kalbe udah cukup banyak ya. Kalbe ini ada di portofolio banyak manajer investasi. Di situ juga ada Kimia Farma ya, Kimia Farma, ada IRA ya. PRDA ini memang cuman sayang di tidak liquidnya doang. Nah, ini saya cuman merangkum aja lagi ya. Jadi untuk saat ini kita melihat skenario pertama kita adalah di 6.480 ya, 6.480. Kalau itu tembus berarti skenario kedua kita berarti ngikutin cycle ya, ngikutin cycle. Jadi ada peluang indeks itu sampai ke 5.739. Ya, ada peluang sampai ke situ. Berarti ini titik adalah UT. Nah, habis itu dia akan mencari satu titik lagi namanya UTAT. Ya, setelahnya mungkin baru akan terkonfirmasi markdown. Ya, jadi kita akan lihat seperti itu. Oke. Jadi saya pikir ya market update kita hari ini seperti itu. Jadi teman-teman untuk saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan tadi dilakukan analisa ulang, cari katalisnya ya. Terus habis itu kita akan bikin trading plan-nya dan trade the plan ya. Oke. Thank you teman-teman untuk waktunya. Happy weekend semua. Ya, kita ketemu lagi nanti di minggu depan ya, lihat bagaimana market kita bereaksi. Oke? Ingat, saat orang-orang sedang fear, maka kita mulai greedy ya. Jadi shifting psikologinya kita perhatikan, jadi tetap netral kita. Oke? Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi. Salam tim.